Salam Bakudapa. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpauw, MSI, pemimpin perubahan di Papua Barat. Paulus Waterpauw lahir di Fakfak, Papua Barat pada 25 Oktober 1964 dari ayah Ferdinand Waterpauw dan ibu Yakomina Atiamuna. Waterpauw menghabiskan masa kecil di Fakfak hingga kelas 5 SD YPK Fakfak. Waterpauw kemudian merantau ke Tanah Jawa di Kota Pahlawan, Surabaya. Di Surabaya, Waterpauw menamatkan sekolah dasar di SD YPK, SMP Negeri 6 Surabaya, dan SMA Negeri 5 Surabaya. Waterpauw lalu melanjutkan pendidikan ke Akademi Kepolisian di Semarang dan lulus pada tahun 1987. Saat lulus, Waterpauw mengawali karir di Polresta Surabaya Timur. Pada 2 Desember 1992, Paulus lantas diberi jabatan sebagai Kasat Intelpam Polres Mojokerto. Waterpauw juga pernah berdinas sebagai Kasat Ops Puskodalops Polda Kalimantan Tengah pada 27 Desember 1997. Sebelum ditugaskan ke tanah kelahirannya, Paulus pernah ditugaskan berdinas di DKI Jakarta pada tahun 2000 menjadi Kapolsek Menteng, Jakarta Pusat. Karena piawai dalam bidang intelijen, Paulus ditugaskan ke tanah kelahirannya, Papua. Paulus kemudian menjabat sebagai Kapolres Mimika tahun 2002. 3 tahun kemudian dipercayakan menjadi Kapolres Jayapura pada tahun 2005. Karir Paulus Waterpauw moncer hingga dilantik menjadi Kapolda Papua Barat pada 2014. 2015 Waterpauw dilantik sebagai Kapolda Papua. Ia lalu naik pangkat menjadi Bintang 2. Lalu pada tahun 2017, Waterpauw dipromosikan menjabat sebagai Wakaba Intelkam Polri. Hanya sebulan menjabat, Paulus kemudian dilantik menjadi Kapolda Sumatera Utara. Setahun setelah menjadi Kapolda Sumatera Utara, Paulus ditarik menjadi analis kebijakan utama bidang Sespimti, Sespim Lemdiklat Polri. Waterpauw dipercaya sebagai jenderal yang mampu mengatasi persoalan Kamtipmas di tanah Papua. Sehingga pada September 2019, Paulus kembali dilantik sebagai Kapolda Papua. Februari 2021, Paulus Waterpauw dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia. Program Orang Tua Asuh menjadi program unggulan Waterpauw dalam merangkul para pelajar dan mahasiswa asal Papua untuk dijadikan anak asuh pejabat kepolisian di daerah, agar pelajar dan mahasiswa asal Papua merasa aman dan nyaman seperti di rumah sendiri. 34 tahun mengabdi di kepolisian oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2021. Waterpauw dipercayakan menjadi Deputi 2 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP yang bertugas mengembangkan ekonomi perbatasan. Tak sampai setahun, pada Mei 2022, Waterpauw dilantik menjadi penjabat Gubernur Papua Barat untuk mengisi kekosongan kepala daerah, menyusul berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya. Pada November 2023, Waterpauw memasuki masa purna bakti dan mengakhiri masa tugasnya sebagai penjabat gubernur. Di balik pria sukses dan amanah yang diberikan, ada wanita hebat di sampingnya. Itulah sosok Roma Megawanti Pasaribu, wanita hebat yang menemani sang jenderal dalam perjalanan karirnya. Mereka dikaruniai 3 buah hati, yakni Ruth Emanuela, Denzel Pieretto, dan Raisa Serafina. Selama bertugas di kepolisian, Waterpauw berhasil mengukir sejarah dan prestasi. Ia tercatat sebagai putra Papua pertama yang meraih bintang 3 di kepolisian. Selain itu, Waterpauw adalah jenderal yang dipercayakan 2 kali menjadi Kapolda di tanah Papua. Waterpauw adalah Kapolda Papua Barat pertama yang meletakkan dasar bagi berdirinya Polda Papua Barat. Berkat kolaborasi dan kerjasama dengan tim penggerak PKK yang dipimpin Roma Megawanti Pasaribu, angka stunting di Papua Barat menurun tajam dari 30% menjadi 14,3%.
Bahkan karena kerja nyatanya, nama Roma Megawanti selalu diingat oleh Ibu Negara Iriana Jokowi. Aplikasi Eko-Rating adalah sistem aplikasi penanganan stunting berbasis data yang diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan akan dijadikan contoh bagi penanganan stunting di daerah lain. Tak hanya itu, berkat kepemimpinannya, Papua Barat berhasil menekan laju inflasi yang kemudian diganjar dengan bonus oleh Kementerian Keuangan berupa uang tunai sebesar 10,75 miliar rupiah. Setelah 1 tahun 6 bulan mengabdi untuk Papua Barat sebagai penjabat gubernur, kini Waterpau dipercayakan memimpin Golkar Papua Barat menjadi komandan bagi kader pohon beringin di Tanah Besar, Papua Barat. Waterpau juga dipercayakan oleh DPP Partai Golkar sebagai bakal calon gubernur Papua Barat yang akan terjun dalam pesta demokrasi kepala daerah 2024 mendatang. Bekerja dengan hati, mengabdi dengan tulus adalah motor dan spirit utama Kakak Besar Paulus Waterpau. Ingat selalu, lupakan jangan. Coblos nomor 4, golongan karya.